Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga dalam keadaan baik. Kembali lagi bersama saya Valia di channel Dunia Film. Kali ini kita akan membahas alur film dari Midnight Runners yang dirilis pada tahun 2017 silam dan dimintangi oleh Park Seo Joon dan Kang Hanel. Film ini mengisahkan tentang dua taruna akpol yang jomblo sedang mencari pacar di malam Natal. Tapi, sebuah insiden terjadi pada gebetan mereka dan menyeret mereka pada kasus perdagangan manusia, hingga membuat mereka harus mempertaruhkan karir mereka di akademi kepolisian. Seperti apa kisah serunya? Mari kita simak. Namun, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan tekan like-nya ya untuk notifikasi terbaru dari film-film selanjutnya. Baiklah, kita mulai saja. Ini dia Midnight Runners. Film diawali dengan tahun ajaran baru untuk taruna dan taruni akpol dengan berbagai latar belakang. Di antaranya adalah Park Ki Joon dan Kang Hyol. Pertemuan dua anak ini diwarnai dengan kisruh seperti Tom and Jerry. Hingga suatu hari saat tes lari ke sebuah bukit, kaki Hyol terkilir dan memohon kepada Ki Joon agar membantunya untuk mencapai garis finish, karena ia tak ingin gagal dalam tes ini. Merasa iba dan dijanjikan stick olehnya, Ki Joon pun akhirnya menggendong Hyol sampai ke bawah garis finish. Sementara taruna yang lain serta pengawas mereka sudah menunggu lama. Ketika sampai, mereka sudah ketakutan karena telah melebihi batas waktu yang disediakan. Hyol pun menceritakan alasan mereka bisa sampai paling lama. Dan beruntungnya pengawas yang dijuluki Medusa ini memaafkan mereka dan mengapresiasi Ki Joon karena sudah menolong Hyol. Medusa pun menghukum taruna lain yang tak mau membantu Hyol ketika kesusahan. Karena sebagai seorang polisi, mereka harus mendahulukan pertolongan untuk orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Dikisahkan, keduanya memiliki latar belakang yang berlawanan saat mendaftar akpol. Alasan Ki Joon mendaftar adalah karena akpol biaya sekolahnya gratis dan juga seorang anak yatim yang kurang mampu dan penuh semangat. Sedangkan Hyol mendaftar karena memang tertarik dengan akpol sejak SMA. Sejak kejadian tolong-menolong itu, mereka menjadi sahabat, dan tak terasa 2 tahun telah mereka lalui. Mereka banyak menerima pelajaran, seperti menyelamatkan korban penculikan, serta teknik bela diri yang kelihatannya konyol. Selama tinggal di asrama, sebagai seorang taruna terkadang membuat mereka merasa bosan dan ingin menikmati dunia luar. Melihat Jeho pamer pacar cantiknya, duo jomblo akut ini semakin menggebu-gebu. Setelah dipaksa, Jeho pun memberitahu tempat ia bertemu dengan sang pacar. Mereka pun bersemangat pergi ke klub dan percaya diri jika malam Natal nanti bisa dihabiskan bersama pacar masing-masing. Karena tak memiliki baju mahal, mereka pun meminjam baju milik Jeho. Setelah siap, mereka meminta izin keluar asrama sebentar pada Profesor Yang. Ia merupakan salah satu pengajar di akademi. Setibanya mereka di klub Oktagon, duo Jonas ini begitu kegirangan dan terpukau melihat hingar-bingar suasana klub. Mereka sangat heboh karena bisa bertemu dengan banyak artis terkenal. Tak mau berlama-lama, mereka pun beraksi mencari wanita idaman mereka. Namun, sayangnya kejujuran mereka yang mengakui sebagai taruna akpol membuat para wanita di sana tak tertarik dengan mereka. Bahkan ada yang sampai mengatakan, jika menjadi polisi, maka hidup mereka akan miskin selamanya. Tak berhasil memikat wanita di sana, mereka pun beralih ke kedai kecil dan minum-minum di sana. Mereka pun semakin galau karena memikirkan nasib mereka ketika nanti menjadi polisi. Saat sudah putus asa, mereka pun berencana menghibur diri dengan bermain game. Tapi, di jalan mereka bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Yoon Jong. Mereka merasa ini adalah kesempatan terakhir mereka di malam ini dan ingin mencoba berkenalan dengannya. Saat tengah berdebat menentukan siapa yang minta nomor telepon Yoon Jong, mereka justru melihat ia diculik oleh mobil van hitam. Mereka yang melihat penculikan itu langsung berlari mengejar mobil. Namun, sayangnya usaha mereka sia-sia. Mereka pun menelepon bantuan
dan melaporkan nomor plat yang masih diingat. Sayangnya, nomor plat tersebut tidak terdaftar, alias plat dan mobil palsu. Mereka pun mulai frustasi, lalu memutuskan melapor ke kantor polisi. Setelah membuat laporan, para polisi justru tak segera mengambil tindakan dan justru lebih memilih mencari cucu pengusaha yang juga hilang karena sudah diperintahkan langsung dari kepala polisi. Mereka berdua pun benar-benar kecewa karena fakta di lapangan dan materi teori yang mereka dapatkan sangat jauh berbeda. Padahal, korban penculikan hanya mampu bertahan selama 7 jam. Untuk itu, mereka pun nekat mencari Yunjong sendiri bermodalkan topoki milik Yunjong yang ketinggalan di TKP. Mereka keliling-keliling mencari si penjual topoki untuk mencari tahu alamat Yunjong. Akhirnya, setelah pencarian yang melelahkan, mereka pun menemukan warung penjual topoki yang dicari. Dari ibu penjual itulah, mereka mengetahui tempat kerja Yunjong yang ternyata tak jauh dari sana. Karena tempat kerja Yunjong adalah tempat hiburan malam alias warung mantep-mantep. Lagi-lagi, mereka berdebat soal siapa yang masuk ke dalam dan siapa yang berjaga di luar untuk mengantisipasi kedatangan petugas polisi yang sedang patroli malam. Karena, jika polisi yang menemukan mereka masuk ke salon itu, maka mereka terancam dikeluarkan dari akademi. Karena Hyul kalah, ia pun terpaksa masuk ke salon itu. Di dalam salon, ia justru dilayani layaknya pelanggan istimewa, padahal ia hanya ingin mencari tahu tentang Yunjong. Di luar, Kijun yang tengah asyik makan dan mengawasi keadaan di luar harus memancing polisi agar tak masuk ke salon itu. Ia dan polisi pun terlibat aksi kejar-kejaran ala anak SD. Kemudian, Hyul mendapat informasi kalau Yunjong sudah lama kabur dari rumah dan membagikan info tempat pelarian yang diisi gadis-gadis yang kabur dari rumah. Saat keluar, Kijun segera menyuruh Hyul lari dan kabur dari polisi patroli. Tiba di tempat pelarian yang dimaksud, mereka mendapati penghuni di sana dengan gelagatnya yang aneh. Mereka berdua pun mulai curiga dan akan mendobrak masuk. Namun, pria tadi sudah terlanjur kabur dan mereka langsung mengejarnya. Perkelahian pun terjadi. Mereka juga menggunakan teknik yang diajarkan oleh pendidik mereka di akademik. Setelah kalah, ia pun mengakui perbuatannya yang telah menjual Yunjong karena sedang butuh uang. Kembali ke apartemen tadi untuk mencari tahu Yunjong lebih dalam. Ternyata, masih ada gadis lain yang tinggal di tempat itu. Diketahui, Gunyong ini adalah orang yang menampung gadis-gadis yang kabur dari rumah sekaligus menjual mereka. Kijun dan Hyul berjanji akan menyelamatkan Yunjong. Dan kemudian Hyul memberikan uang milik Gunyong agar mereka bisa kabur dari tempat ini. Setelah mendapat info dari Gunyong kalau Yunjong dijual ke Gunho, mereka pun bergegas pergi menemuinya. Saat menuju ke sana, supir taksi itu menjelaskan kalau tempat yang mereka datangi ini sering terjadi kasus penusukan. Mereka berdua sempat merasa takut. Tapi, mengingat ada nyawa yang harus diselamatkan, mereka pun tetap lanjut mencari Gunho. Mereka pun menelponnya menggunakan HP Gunyong. Tapi, HP mereka seketika berbunyi, karena Gunho menelepon balik. Ia dan anak buahnya langsung curiga, dan alhasil perkelahian pun terjadi. Akhirnya setelah berhasil dikalahkan dan sedikit aksi disiksa pakai tusuk sate, ia pun buka mulut mengenai tempat Yunjong berada dan membawa mereka ke sebuah gedung terbengkalai. Betapa terkejutnya mereka saat melihat seluruh ruangan diisi oleh gadis di bawah umur yang diperdagangkan. Dan terungkap juga jika para gadis ini dijual untuk diambil sel telur yang ada di rahim mereka, lalu sel telur itu dijual kepada pasangan yang tidak bisa memiliki anak dengan harga yang mahal. Kemudian, mereka pun berusaha menyelamatkan para tawanan di sana. Namun, belum sempat beraksi, mereka sudah dikepung oleh bos Gunho dan para pasukannya. Karena kalah jumlah, Hyul dan Kijun pun akhirnya kalah dan saat ini sudah menjadi tawanan mereka. Saat tersadar, mereka berdua sudah dalam keadaan tergantung dengan perut yang sudah ditandai. Diduga, para penjahat ini tak hanya memperjualbelikan anak di bawah umur, tetapi juga menjual organ tubuh manusia. Hyul pun segera menyadarkan Kijun dengan meludahinya.
Setelah bersusah payah, mereka akhirnya berhasil meloloskan diri, hingga akhirnya mereka menemukan pos polisi dan membuat para gangster itu tak lagi bisa mendekat dan memilih memindahkan para gadis-gadis tersebut. Mereka kemudian melaporkan kejadian penculikan dan perdagangan manusia pada polisi yang berjaga di situ. Namun, lagi-lagi bukannya langsung ditangani. Polisi ini justru memperlambat keadaan dengan meminta KTP mereka untuk syarat membuat laporan. Karena kesal, Kijun pun mengamuk dan berakhir dengan ditembak pakai stun gun. Keesokannya, Profesor Yang datang menjemput. Mereka lalu dengan heboh melaporkan kejadian yang mereka alami dan langsung menuju TKP. Sayangnya, setelah sampai, seluruh gadis-gadis yang diculik ternyata sudah dipindahkan. Mereka berdua semakin merasa bersalah karena telah gagal menyelamatkan gadis-gadis itu. Keduanya lalu memohon pada Profesor Yang agar kasus ini segera ditangani. Tapi, sayangnya Profesor Yang menerangkan bahwa kasus ini tidak bisa langsung ditangani karena harus melalui prosedur. Tak terima, mereka pun berdebat karena tak memiliki wewenang pada kasus yang level tinggi seperti ini. Namun, karena tak tega, Profesor Yang pun membantu dengan mencarikan rute mobil si penculik lewat nomor plat yang masih diingat. Tapi jawabannya masih sama. Mobil dan plotnya tidak terdaftar. Maka, proses pencarian data dan rute mobil itu harus dilakukan secara manual melalui pantauan CCTV. Dan ini memakan waktu yang lebih lama. Profesor Yang pun kembali menasehati kedua taruna ini. Mereka harus kembali ke akademi, dan jika mereka terlibat dengan kasus yang sama, maka ia akan dikeluarkan dari akademi kepolisian. Begitu mendengarnya, mereka berdua benar-benar merasa sedih. Setelahnya, mereka pun pulang dalam kondisi babak belur, penuh luka. Jae-ho yang menemui mereka saat mandi, bahkan sangat kaget. Dan terjadi mempermasalahkan baju yang dipinjaminya. Kijun dan Hyul tak mau menyerah begitu saja dan masih memikirkan nasib anak gadis tersebut. Tiba-tiba mendapat pencerahan, mereka teringat bahwa ayah Jae-ho seorang polisi. Meski sempat tak mau memberitahu, akhirnya Jae-ho menyebut kalau kenalan ayahnya ternyata adalah Mbak Medusa. Lalu mereka pun memberanikan diri meminta bantuan Medusa, namun tak menyebut kasus sebenarnya. Mereka menyebut kalau mobil penculik itu telah menabrak teman mereka dan ingin mencari tahu mobil tersebut lebih lanjut. Setelah itu, mereka menjual nama Profesor Yang untuk meminjam senjata dan segala atribut polisi untuk pertarungan nanti. Sambil menunggu info dari Medusa, Kijun dan Hyul pun latihan fisik agar kuat melawan para kawanan penculik. Setelah beberapa hari latihan kekuatan fisik, saat itu tiba-tiba Medusa menelepon dan memberi kabar rute jalan dari mobil tersebut. Tapi Medusa melihat ada yang aneh, yaitu di belakang mobil tersebut ada sebuah mobil klinik kandungan yang mengikuti. Medusa pun meminta mereka mencari tahu soal klinik tersebut. Dugaan Hyul, klinik tersebut adalah tempat di mana bos Gunho dan anak buahnya menjual sel telur yang diambil daripada gadis-gadis tersebut. Mereka memperkirakan jika klinik tersebut akan mengambil sel telur para gadis tepat 2 hari lagi. Ternyata dokter klinik tersebut memasukkan informasi palsu mengenai pendonor sel telur tersebut. Dokter itu mengatakan kalau Yunyuk secara sukarela memberikan sel telurnya agar ia bisa membayar uang kuliah. Sel telur dalam rahim Yunjong sendiri dijual seharga 1 miliar. Di hari hanya, para gadis memulai dipindahkan ke klinik dokter. Sementara, Kijun dan Hyul juga sudah bersiap untuk mulai masuk ke klinik satu persatu. Selanjutnya anak buah bos Gunho dihabisi termasuk Gunho sendiri. Pertarungan itu ternyata tak semudah yang mereka bayangkan. Saat mereka menuju ruang operasi, bosnya, Gunho sudah menghadang dan pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Si bos yang memiliki kekuatan jauh di atas mereka cukup membuat mereka kalah. Namun, akhirnya setelah bertarung habis-habisan, bos Gunho ini akhirnya tumbang dan KO. Kemudian mereka pun mengajar si dokter dan menyelamatkan Yunjong yang hampir diambil sel telurnya.
Melihat begitu banyak perempuan di bawah umur yang terbaring di klinik itu, Kijun benar-benar merasa iba dan ia meminta Hyul menghubungi Profesor Yang agar mengirim bantuan. Meski resikonya, mereka harus keluar dari akademi. Setelah aksi heroik yang dilakukan mereka, kini keduanya tengah menghadapi sidang untuk mengambil keputusan. Apakah mereka harus dikeluarkan dari akademi atau tetap dipertahankan di akademi? Di sidang itu, beberapa tim kepolisian menganggap perbuatan Kijun dan Hyul adalah tindakan kekerasan. Namun, dari pihak akademi mereka menganggap kalau perbuatan Kijun dan Hyul adalah hal yang patut diapresiasi. Akhirnya Profesor Yang mengangkat suara dan berkata, apa yang dilakukan mereka berdua justru membuat reputasi akademi semakin baik. Karena secara langsung orang bisa melihat apa yang diajarkan di akademi tersebut berhasil diterapkan oleh muridnya. Setelah sidang, Profesor Yang menemui keduanya dengan memberitahu hasilnya yang ternyata keputusan sidang tetap mempertahankan kedua sahabat ini di akademi kepolisian. Mereka hanya dihukum kerja bakti selama 500 jam dan mengulang semester selama setahun. Di akhir film, saat mereka berdua tengah menyapu bagian depan akademi, Yeonjong datang menemui mereka untuk mengucapkan terima kasihnya karena telah menolongnya. Ia pun bergantian memeluk dua sahabat. Namun, dua Jonas ini masih sempat-sempatnya memperebutkan Yeonjong dan bersaing mendapatkan hati Yeonjong. Dan film pun tamat. Gimana guys? Seru bukan alur cerita dari film Midnight Runners ini? Buat kalian yang sudah menonton video kali ini sampai habis, Mimin ucapkan terima kasih. Saya Valia, pamit dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dan bye-bye.